Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, Sena Share Channel. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mungkin banyak di channel-channel yang lain ya untuk menjelaskan tentang relay ini ya, tentang relay ini. Relay memang biasa digunakan di dunia otomotif atau dia alat-alat elektronik lah. Banyak relay, banyak sekali bentuknya. Relay banyak sekali berbagai macam fungsi ya, dan tipenya juga banyak ya. Nah, untuk yang di tangan saya ini adalah relay kaki 4 ya. Ini relay yang standar lah, banyak sekali digunakan ya, untuk klakson, untuk lampu dan lain-lain. Oke. Jadi ini tipe relay yang berkaki 4 ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, kita perhatikan sebentar, ini nyalain. Nah, ini ada 87, 30, 86, 85 ya. Ada 4 buah kaki dan ini 87A kita abaikan karena ini untuk yang tipe 5 kaki. Dan sebelum kita bahas apa aja ini nomor ini artinya apa ya, fungsinya apa dari nomor-nomor ini, perlu diketahui banyak sekali penggunaan relay ya, dengan asumsi contoh kita gunakan untuk klakson ya. Untuk klakson katanya pasang relay biar suara klaksonnya lebih kencang. Itu ada benarnya, ada kurang tepatnya ya. Ada benarnya ketika proses pemasangannya itu tepat. Kenapa saya sekarang ingin membahas tentang relay ini ya, karena ditemukan ke tempat saya. Next, lain waktu saya akan rekam ya. Kebetulan memang setiap ada konsumen ya, kebetulan teman saya katanya dia sudah pasang relay buat klaksonnya, kan dia pakai klakson keong tetapi suaranya tetap tidak nyaring meskipun sudah pakai relay ya. Di sini nanti saya jelaskan ya. Terus penggunaan lampu, apakah dengan menggunakan relay akan lebih terang? Itu ada benarnya ya, ada benar dan ada kurang tepatnya ya. Kembali lagi ke cara pemasangannya seperti apa, dan kita harus tahu dulu dasarnya ya. Ini menurut yang saya ketahui ya, menurut yang saya pahami. Ntar agak di zoom dikit ya biar enak. Jadi seperti ini ya. Satu, fungsi relay itu untuk apa ya? Untuk apa? Jadi relay itu bisa disebut sebagai saklar elektronik ya. Saklar elektronik ya. Jadi seperti ini. Kenapa disebut saklar elektronik? Nah, kita langsung membahas ke ini ya, angka-angka ini. Nah, ini ada 87, 30, 86, 85. Ini bisa saja posisinya berbeda ya. Ada yang 87, 30, 85, 86, itu beda. Yang penting kita fokus pada nomornya. Nah, untuk yang harus kita ketahui adalah kita fokus di 87, 30 ya. 87. Oke. Kita tulis di sini 87, 30, 85, 86. Nah, ini cara nyambungnya gimana aja sih? Nah, kita fokus di yang dua ini nih, yang 87 dan 30. Ini bebas ya. Jadi gini, kalau ini saya ya, versi saya ini bebas. Jadi salah satu ini ambil kabel
atau jalur positif dari aki ya. Contoh saya ambil nih yang 87, input plus aki ya, wajib ini wajib ya, ini wajib dari aki langsung ya, input plus dari aki. Nah kalau 87 input berarti yang 30 itu output ya, itu bebas menuju lampu atau klakson ya, itu bebas. Jadi ini menuju lampu klakson ya, plus, ingat plus ya. Oke, maaf barusan anak saya pulang pulang main ya. Jadi ini menuju, nanti saya kasih ya, saya kasih skemanya yang gampang aja deh ke klakson ya. Kita bikin skema kasarnya ke klakson. Ini maaf saya pakai pensil, ini nyari pulpen sama spidol nggak ada. Semoga jelas ya. Ini lanjut. Nah ini 85 dan 86 itu boleh bolak-balik ya, boleh bolak-balik. Contoh kita mau klakson ini ya, kan ini klakson itu yang standar itu ada 2 soket ya, ini bolak-balik bebas. Misalkan ini mau ambil plus, ini minus ya, itu bebas ambil dari 2 soket klakson standar ya, yang bawaannya itu kabel body kan plus minus. Nah ini salah ke sini bebas salah satunya, mau di sini plus di sini minus atau bolak-balik itu bebas ya. Oke, di sini clear ya, di sini clear ya. 87 30 ini arus positif dari aki, ini bebas mau bolak-balik. Misalkan ini contohnya input dari aki ya, terus yang ini output ke lampu ya atau klakson. Oke, nah ini kalau ada yang kurang paham ini nanti bisa tanya aja di kolom komentar. Oke, nah udah ya, kebayang ya. Jadi ini dari aki ya, dan ini menuju plus klakson atau lampu. Nah ini dari soket bawaan ya, soket bawaan klakson. Jadi ini saya mau dasarnya dulu aja deh supaya bisa dipahami. Oke, sekarang apa benar penggunaan relay ini lebih terang atau kencang? Nah ini yang selalu jadi pertanyaan ya. Ini akan benar fungsinya menjadi terang dan kencang itu kalau pemasangannya benar ya. Nah ini sorry ini ada WA masuk. Barusan ada sedikit gangguan. Tadi apakah benar akan menjadi terang dan kencang ya kalau klakson, ini kalau lampu? Benar jika seperti ini. Kenapa bisa jadi lebih terang? Oke, jadi halaman selanjutnya ya, kita akan simulasikan ya. Ini aki ya, aki ini plus ini minus ya, ini berarti ke ground ya, ini ground. Nah ini plus menuju, nah ini kita bikin aja kayak gini lah ya, ini kontak ini sikring ya, fuse atau sikring, ini kontak.
Nah, ini dari plus ini ke kontak. Dari kontak ketika on ya, set itu terbagi-bagi ya arus ini. Arus ini terbagi-bagi. Ini ada yang ke speedometer ya. Lalu ada yang ke ampere bensin ya. Lalu ada yang ke kalau injeksi ya ECU ya. Kalau speedo ini ada lampu ya, lampu backlight, terus ada lagi dan lain-lain ya, kayak misalkan lampu cek engine lah segala macam. Ini di speedometer, ini ampere bensin, ini ECU. Terus ECU sein ya, sein. Lalu lampu rem. Lalu nah ini lampu utama. Nah, ketika kontak on, listrik langsung terbagi ya, speedo, ampere bensin, ECU ya otomatis. Terus kalau sen memang kadang-kadang ya kita pakainya, lampu rem juga kadang-kadang. Tapi ini terbagi ya dengan kabel yang kecil. Ini ukuran kabel yang ori ya kecil lah ya, kecil. Lampu utama standar ya, standar misalkan 35 watt. Nah, ini masih oke. Ini masih oke dengan kondisi standar seperti ini. Tapi bagaimana jika lampunya ini mau di-upgrade? Contohnya jadi LED yang 50 watt ya, 50 watt, 60 watt. Bagaimana ya dengan kondisi kabel yang standar ini? Bisa nyala, cuman nih kasihan kabel ya, kasihan kabel sama ini kan harus dibagi-bagi. Terus tidak jarang juga ketika menggunakan watt yang lebih besar atau LED contohnya ya, ketika menyalakan lampu sen itu suka kedap-kedip. Nah, karena ini jalurnya satu dan terbagi-bagi ya, ini udah terbagi. Ibaratnya gini lah, ini 50 watt yang dia perlukan itu maksimal misalkan 5 ampere ya, 5 ampere atau kegedean lah 3 ampere gitu. Sedangkan di sini arusnya udah kebagi-bagi ya, kesini berapa sekian ampere dan output yang ke sini jadi kurang gitu. Output yang ke sini ke lampu jadi kurang. Makanya lampunya 50 watt 60 watt itu tidak maksimal terang ya, tidak maksimal. Jadi caranya supaya terang bagaimana? Kita gunakan yang namanya ini relay untuk membypass ya. Selain membypass jalur ya, relay ini fungsinya untuk mengamankan saklar, ori ya. Saklar oli dengan beban standar ini oke ya. Tapi ketika saklar ori ya, saklar lampu ori digunakan watt yang lebih besar itu cepat meleleh. Jadi nah ini kenapa ini disebut saklar elektrik seperti ini ya. Oke. Bagaimana caranya untuk membuat lampu ini lebih terang, lebih maksimal ya? Gunakan relay. Nah, jadi di sini ada relay ya, kita pasang di sini relay 87 30 85 86. Nah, seperti tadi ini 87-nya ambil dari mana? Kita ambil dari positif ya. Jangan lupa pakai fuse juga ya. Pakai fuse atau sikring ya. 30. Nah, ini menuju ini apa?
kita gambarnya seperti inilah ya, lampu lah cerita ini lampu, ini plus, nah ini menuju plus, ini minus, masa ya, ini masa. Oke, ini lampu ya 50 watt contohnya nih. Nah, dari saklar, dari lampu utama ini kan ada lampu jauh, lampu dekat ya, itu nantilah diatur ke sini satu yang plus ya. Contoh ini buat lampu dekat aja lah dulu, ini yang plus, nah ini yang minus dari saklar lampu ya ke sini. Nah, ketika saklar lampu on, ini kan harusnya tadinya langsung ke lampu, tapi si saklar lampunya ini menuju relay dulu ya, menuju ke sini dulu. Nah, ketika ini ada kontak ya, plus minus ini ada arus, maka gerbang 87 ini dan 30 nyambung, otomatis dia langsung ambil arus dari sini ya, tanpa melalui rangkaian yang panjang ini ya, yang udah kebagi-bagi. Jadi dia langsung ke sini tanpa hambatan gitu. Maka dari itu lampu juga jadi jauh lebih terang ya, karena dia mendapatkan bypass atau jalan tol ya, bisa diibaratkan jalan tol langsung menuju lampu tanpa kabel yang sudah dibagi-bagi ini, seperti itu ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan di kolom komentar ya, seperti itu ya. Ini untuk lampu yang memang kalau lampu agak sulit ini ya. Sekarang ini klakson aja deh yang mudah ya, supaya lebih terang, lebih kencang seperti ini. Aki ya, ini plus minus ya, dan ini relay 87 30 85 86 ya, ini relay, ini aki. Caranya, nah ini kan udahlah kerangka ya, ini ground ya, ini ground. Abaikan saja yang min, kita fokus di plus ya. Seperti yang tadi, ini plus kita ke yang 87 ya. Oke, kita ambil ke 87. Jangan lupa di sini ada sikring ya, sikring plus. Nah, ini ada klakson. Contoh ini pemasangan klakson keong ya. Nah, ini plus dan ini minus. Nah, ini klakson ya, klakson. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Ini dari 30 ini output menuju plus ya. Oke, dapat dipahami ya, dari aki ke 87, 30 ke plus klakson. Kalau klaksonnya 2 gimana? Nah, ya tinggal paralel aja gitu, tinggal paralel gitu, nggak masalah ya. Ini ke ground ya, ini sama ke ground, ini masa ya, ke ground, ke body ya, ke body kerangka. Lalu ini, nah ini ada saklar ya, plus minus. Nah, ini saklar standarnya yang klakson, kan ada 2 kabel tuh. Kalau Honda biasanya kalau nggak salah hijau sama biru muda gitu ya. Nah, ini satu ke sini, satu ke sini. Ini bolak-balik nggak masalahnya, bolak-balik ini nggak masalah. Oke, seperti ini. Nah, yang saya temukan rangkaian yang salah seperti ini ya. Ingat,
salah ya. Nah, ini rangkaian salah ya. Jadi kayak gini. Sempat bikin geleng-geleng lah ini. Ini aki ya. Plus minus kayak tadi ya. Ini ground. Oke. Nah, ini kontak nih. Ya, kontak. Biasa ini fuse set kontak. Salahnya dia ikut kabel kontak langsung dari si ini ya. Contohnya ini kabel kontak ini kan terbagi ya, kayak tadi ya, terbagi ya ke beberapa. Ini Speedo, ini CDI, ini Shane, ini dan lain-lain. Nah, dia ini kebanyakan ini ya yang saya benerin kayak gini. Nah, untuk ini udah bener, saklarnya udah bener, ini plus minus ambil dari saklar standarnya langsung. Ini udah bener ya, ini udah bener yang ini. Cuman dia yang harusnya langsung dari aki ya, yang harusnya langsung dari aki ini menuju relay 87 ya, dia malah ambilnya dari kontak. Dari kontak coba. Dan ini menuju ke tadi apa, klakson ya. Klakson nih. Nah ini yang salah. Dia malah ambilnya dari kontak. Gitu. Bahkan ada ini yang enggak dari saklar ya. Dia ambil minusnya aja ini ground. Tapi dia cabang dari sini ya ke sini coba. Nah ini yang salah. Nggak bakalan kenceng ini, nggak bakal kenceng si klakson, karena arusnya ini bawanya dari kabel bodi yang kecil dan terbagi-bagi juga ya. Dia nggak full maksimal ya, yang dibutuhkan 3 ampere malah dapatnya berapa gitu, seperti itu ya. Ini yang salah. Oke. Semoga mudah dipahami ya penjelasan dari saya mengenai relay. Apakah relay itu bisa membuat lampu lebih terang, lampu lebih kece, dan klakson lebih nyaring soalnya. Itu bisa kalau pemasangannya benar ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ada yang kurang jelas atau mungkin para senior yang sudah paham boleh kasih masukan ya. Mungkin penjelasan saya tadi ada yang kurang. Semoga konten kali ini lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.